Baik, selamat malam buat kita semua. Sebelum kita memulai acara Vesper Worship kita, lebih baik kita mengundang Roh Kudus dalam hati kita masing-masing. Untuk memulai acara kebaktian Vesper kita, mari kita buka lagu Sion edisi lengkap nomor 340. Sabat hari perhentian yang diberkati Tuhan, hari dijadikannya dan yang disucikannya. Sabat hari perhentian yang diberkati Tuhan, itu menjadi tanda sampai selama-lamanya. Baik, kita akan bersatu dalam doa. Kita mengundang Roh Kudus untuk hadir dalam perbaktian kita. Maha besar Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Syukur Tuhan, terima kasih atas kasih kecintaan Tuhan yang begitu luar biasa bagi kami Tuhan. Pada malam Sabat ini kami datang berkumpul menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami akan mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Pak Untoro melalui pelajaran Daniel 7. Tuhan berkati Pak Untoro dalam berkata-kata, biarlah apa yang dia ucapkan itu semua Tuhan berasal dari Engkau saja Tuhan. Memberkati kami yang mendengarnya Tuhan, biarlah ini boleh menanamkan dalam hati kami Tuhan, untuk selalu kami mengandalkan Tuhan, mencari firman Tuhan, mengingat keadaan dunia Tuhan yang saat ini benar-benar begitu penting Tuhan. Biarlah kami boleh tetap setia di dalam menantikan kedatangan Tuhan kedua kali. Kami boleh selalu setia Tuhan. Kami boleh menjadi terang, menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan pimpin kami yang hadir di acara ini Tuhan, memberkati masing-masing keluarga, dalam pekerjaan, dalam karir, dalam rumah tangga. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Ampunkan dosa dan pelanggaran kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan Juru Selamat dan penebus dosa kami. Amin. Mungkin Om Untoro bisa langsung. Selamat Sabat buat kita semua. Puji Tuhan. Selamat Sabat. Puji Tuhan, kita sudah sampai kepada satu Sabat lagi untuk memuji, untuk memuliakan nama Tuhan dan mendengar sabda Tuhan. Sabat ini kita akan mempelajari kembali kitab Daniel pasal 7. Sebelum kita memasuki kitab Wahyu, kita harus paham dulu kitab Daniel. Karena kitab Daniel ini adalah terdapat nubuatan yang terpanjang di dalam Alkitab, yaitu 2300 petang dan pagi. Ya, kalau kitab Wahyu itu ditulis pada zaman rasul-rasul, yaitu Rasul Yohanes yang kekasih. Tapi kalau kitab Daniel ini ditulis oleh Nabi Daniel. Kita memulai pasal 7 ini, kita harus tahu dulu Daniel pasal 1 sampai 6. Ya. Dalam kitab Daniel sebetulnya terdapat 4 penglihatan atau vision atau nubuatan. Ya, tetapi dalam kitab Daniel 1 sampai 6 ada satu penglihatan, yaitu tentang patung Nebukadnezar. Jadi Tuhan menggunakan umatnya yang tidak mengenalnya, seperti Tuhan menggunakan Raja Kores untuk memberikan titah keluar bangsa Israel dari pembuangan di Babylon kepada Yerusalem. Begitu pula Tuhan menggunakan hambanya yang tidak mengenal Tuhan, yaitu Nebukadnezar yang menerima mimpi ini. Jadi yang menerima mimpi ini adalah Nebukadnezar, bukan Daniel. Terjemahkan oleh Tuhan melalui hambanya Daniel. Sebelum Nebukadnezar menerima mimpi, ya kita tahu bahwa bangsa Yahudi dalam masa pembuangan karena tidak penurutannya kepada Tuhan di Babilonia. Ya, setelah Yerusalem dimusnahkan oleh Raja Nebukadnezar. Jadi Nebukadnezar ini beberapa kali menyerang Yerusalem, ya.
Yerusalem, dan bahkan Nebukadnezar ini menghancurkan bait suci yang dibangun oleh Raja Salomo. Kemudian semua orang-orangnya ditawan ke Babilonia, termasuk orang-orang muda seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan Daniel. Kemudian pada tahun berikutnya, Tuhan menggunakan hambanya yang tidak mengenalnya, yaitu Raja Nebukadnezar, untuk menerima vision atau mimpi atau penglihatan tentang masa depan. Kita tahu bahwa raja ini pusing ya, tidak ada satupun ahli nujum, ahli sihir, ataupun tukang tenung yang ada di Babylon yang dapat menerjemahkan itu. Tetapi hanya Tuhan melalui Nabi Daniel yang menerjemahkan. Pada saat itu kita tahu Nabi Daniel bersama Sadrak, Mesak, dan Abednego ada di istana ya. Soalnya kalau tidak diterjemahkan atau diartikan, maka semua orang ahli perbintangan, tenung, dan sebagainya macam akan dibunuh. Kemudian berikutnya setelah itu ada titah untuk menyembah atau membangun patung untuk menyembah patung itu, tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah dan dilemparkan ke perapian 7 kali lipat. Bahkan yang melempar pun mati, tapi di sana ada Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Dan pada akhirnya memang Raja Nebukadnezar ini bertobat. Tapi sebelum bertobat, pasal 4, dia sempat meninggikan diri, ya kan, karena sombong. Jadi dihukum oleh Tuhan 7 masa atau 7 tahun, sampai dia mengakui Tuhan Allah. Kemudian dalam kitab dikatakan bahwa Belsasar ini adalah anak dari Raja Nebukadnezar, tetapi dalam keterangan Alkitab dan lain-lain itu dia adalah sebetulnya cucunya. Anak dari Nebukadnezar itu ibunya. Karena dia menajiskan perkakas dari Ka'bah Allah, maka Tuhan murka. Ada tulisan di dinding, dan pada malam itu juga Tuhan menghancurkan Babylon yang sudah didapat mimpinya oleh Raja Nebukadnezar, yang kekuasaannya dipindahin kepada Raja Media dan Persia. Bahwa Raja Darius ini kita anggap sebagai Darius pasal 6 ya. Kita ingat ya, karena ada juga Darius 1, Darius 2 di Raja Media Persia ini. Jadi kalau kita bilang zamannya Daniel, kita bilang aja Raja Darius pasal 6, di mana Daniel dimasukkan singa dan selamat. Ada 4 penglihatan di buku Daniel. Ya, satu adalah di Daniel pasal 2 yang barusan saya jelaskan tadi, yang didapat oleh Raja Nebukadnezar. Tuhan memberikan penglihatan apa yang terjadi di masa akan datang, sampai kepada kedatangan Yesus yang kedua kali yang dilambangkan batu. Berikutnya yaitu Daniel pasal 7 yang kita pelajarin sekarang, yaitu terdapat dalam Daniel 7 ayat 25, 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, atau totalnya 3,5 masa, atau 3,5 tahun, atau 1.260 tahun. Nanti kita akan pelajarin. Jadi ada di sana 4 binatang. Ini saya tulis 5 karena binatang keempat ini nanti akan menjelma menjadi binatang yang di bawah ini, yaitu dinamakan tanduk kecil ya. Nebukadnezar itu digambarkan sebagai ini singa dan besi, paha sampai kaki, yang mana dilambangkan oleh binatang yang sangat dahsyat yang bertanduk 10. Nah, tanduk 10 sebenarnya hubungannya adalah dengan kaki yang bercampur besi dengan clay, tidak pernah bersatu. Dan situlah nanti yang akan kita pelajari tentang Daniel pasal 7 ini. Karena penting sekali kita belajar Daniel pasal 7 karena ada hubungannya nanti dengan Daniel pasal 9. Ada hubungan juga di kitab Wahyu, di Wahyu 13. Ya. Nah, berikutnya adalah vision atau penglihatan ketiga, yaitu tentang Babylon yang sudah jatuh, tapi hanya diceritakan ada domba dan kambing, dan ada binatang yang sama seperti Daniel pasal 7. Dalam Daniel pasal 7 ada 4 binatang yang tadi saya gambarkan sejajar ya. Ada singa, ada beruang. Singanya ini bersayap. Ya, kita tahu bahwa lambang kerajaan dari Babylon ada sayap ya kan. Ini ada beruang dengan 3 tulang rusuk, ada macan tutul dengan sayapnya, ada binatang yang dahsyat yang tidak bisa digambarkan. Ini hanya ilustrasi saja sebetulnya. 4 binatang. Dan kalau kita tahu anak manusia adalah Tuhan Yesus ya. Mari kita sama-sama dengarkan dulu. Pada tahun pertama pemerintahan Belshazzar, Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya
Lalu dituliskannya mimpi itu, dan inilah garis besarnya. Berkatalah Daniel demikian. Pada malam hari, aku mendapat penglihatan. Tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar, dan 4 binatang besar naik dari dalam laut. Yang satu berbeda dengan yang lain. Yang pertama, rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia, dan kepadanya diberikan hati manusia. Dan tampak ada seekor binatang yang lain, yang kedua rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah, dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya, di antara giginya. Dan demikianlah dikatakan kepadanya, "Ayo, makanlah daging banyak-banyak." Kemudian aku melihat, tampak seekor binatang yang lain, rupanya seperti macan tutul. Ada 4 sayap burung pada punggungnya. Lagi pula binatang itu berkepala 4, dan kepadanya diberikan kekuasaan. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu, tampak seekor binatang yang keempat, yang menakutkan dan mendahsyatkan, dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi. Ia melahap dan meremukkan, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi pula ia bertanduk 10. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut. Dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia, dan mulut yang menyombong. Sementara aku terus melihat, tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan, dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya, karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya, sampai binatang itu dibunuh. Tubuhnya dibinasakan, dan diserahkan ke dalam api yang membakar.
juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Maka aku, Daniel, terharu karena hal itu, dan penglihatan-penglihatan yang kulihat itu menggelisahkan aku. Lalu kudekati salah seorang dari mereka yang berdiri di sana, dan ku minta penjelasan tentang semuanya itu. Maka berkatalah ia kepadaku, dan diberitahukannya lah kepadaku maknanya. Binatang-binatang besar yang 4 ekor itu ialah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Sesudah itu, orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi akan menerima pemerintahan, dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya. Lalu aku ingin mendapat penjelasan tentang binatang yang keempat itu, yang berbeda dengan segala binatang yang lain, yang sangat menakutkan, dengan gigi besinya dan kuku tembaganya yang melahap dan meremukkan, dan menginjak-injak sisanya dengan kakinya. Dan tentang ke-10 tanduk yang ada pada kepalanya, dan tentang tanduk yang lain, yakni tanduk yang mempunyai mata dan yang mempunyai mulut yang menyumbung, yang tumbuh sehingga patahlah 3 tanduk, dan yang lebih besar rupanya dari tanduk-tanduk yang lain. Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka, sampai yang lanjut usianya itu datang, dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Dan waktunya datang, orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Maka demikianlah katanya. Binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi, yang akan berbeda dengan segala kerajaan, dan akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukkannya. Ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja. Dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi, dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi,
ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, dan 2 masa, dan setengah masa. Lalu majelis pengadilan akan duduk, dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Sekianlah berita itu. Adapun aku, Daniel, pikiran-pikiranku sangat menggelisahkan aku, sehingga aku menjadi pucat, dan aku menyimpan hal itu dalam ingatanku. Daniel pun tidak mengerti, makanya tadi dia bilang dia pucat, ya kan, dan menjadi sakit. Karena apa? Karena kitab Daniel ini dimeteraikan oleh Tuhan. Mengapa dimeteraikan? Karena berhubungan dengan masa depan. Sama dengan kita, kalau kita hidup di masa Daniel, kita juga bingung karena belum terjadi. Tapi karena kita hidup di masa sekarang, kita agak paham. Jadi tadi ada 4 binatang ya, tapi dalam gambar saya tadi ada 5. Kita harus ingat, kita bahas satu-satu di sini ya. Pertama, singa bersayap burung Raja Wali. Yang tadi gambar saya yang tadi kan, jadi Daniel 2 kan berupa patung. Sedang Daniel 7 digambarkan binatang dia. Singa bersayap burung Raja Wali. Itu lambang dari kerajaan Babylon. Tahun 605 sampai 539 sebelum Masehi. Kerajaan Babylon ini mempunyai lambang singa bersayap. Ya, dalam bentuk emas. Nah, itu terdapat dalam Daniel 2 ayat 36 sampai 38. Binatang yang kedua, beruang dengan 3 tulang rusuk di mulutnya. Itu adalah melambangkan kerajaan Media dan Persia. Tahun 539 sampai 331 sebelum Masehi. Itu terdapat dalam Daniel 2 ayat 39. Mengapa dilambangkan beruang? Karena kita tahu ya, jadi tidak ada kerajaan lain yang semegah, sehebat Babylon. Itu dikatakan Daniel dalam kitab Daniel 2 kepada apa? Raja Nebukadnezar. Jadi Media Persia ini tentu lebih kecil dari Babylon. Makanya dia dilambangkan dengan beruang. Nah, 3 tulang rusuknya ini adalah 3 raja-rajanya. Daniel 8, ada 3 raja Media Persia yang memberikan titah kepada bangsa Israel untuk keluar dari penghambaan, pembuangan. Pertama adalah Kores, kedua Darius, dan ketiga ada Artasasta. Jadi ini dalam rusuknya 3 raja-rajanya. Nah, kerajaan ketiga itu macan tutul. Nah, tentu kan ini lebih kecil lagi dari Media Persia. Jadi semakin lama semakin kecil kan. Cuma dia punya 4 sayap di punggungnya. Artinya ini macan tutul ini adalah lambang dari kerajaan Yunani. Dia punya 4 sayap di punggungnya, itu dia punya jenderal. Nomor 3 ini penting sekali nanti yang ada hubungannya dengan Daniel pasal 11 dan 12 sampai 12. Kerajaan Yunani tahun 331 sampai 168. Dan dilambangkan tembaga. Sayap ini melambangkan kecepatannya dari kerajaan ini untuk menguasai dunia. Sebetulnya bukan menguasai dunia ya, hampir sebagian besar dunia ya kan. Kalau menguasai dunia, saya lihat di Afrika nggak dikuasain, di Amerika nggak dikuasain. Kemudian binatang keempat, yang menakutkan dan dahsyat serta kuat dengan gigi besar dan dari besi dan bertanduk 10. Jadi kita tahu dalam patung Nebukadnezar itu kan Roma itu kan dilambangkan di pahanya sampai di betisnya, di kakinya itu, walaupun jari-jarinya sudah bercampur dengan tanah liat, ya, tapi dia dilambangkan besi. Berarti besi itu keras, kuat, ya kan? Nah, tetapi kita ingat, Roma itu ada terbagi 2. Pertama adalah Roma kafir, yang
berdiri yang berkuasa tahun 168 sebelum Masehi sampai 476 setelah Masehi. 476 ini adalah pada saat satu kaisarnya mereka ditaklukkan oleh bangsa-bangsa dari utara, bangsa-bangsa barbar, ya. Nah, setelah itu Roma ini bukan lagi menjadi negara kerajaan kafir. Nah, ini dia penting sekali. Dia berubah menjadi kerajaan kepausan atau gereja. Makanya binatang ini disebutkan dia dahsyat. Kalau kita lihat bagaimana Babylon menguasai, tidak semuanya menguasai dunia, tetapi dia sebagai adik kuasa pada saat itu, dan jajahannya luas. Tentu Medo-Persia juga lebih luas lagi, dan Yunani juga lebih luas lagi. Tetapi binatang keempat lebih luas lagi seluruh dunia. Karena pandai menipu rajanya. Lambang keempat binatang tersebut adalah binatang yang menakutkan, yang dahsyat dan kuat, serta gigi besi. Ya, karena di Daniel 2 dikatakan dari besi. Tapi menjelang dia berubah menjadi dari kafir kepada keagamaan, dia terbelah, terpecah di jari kakinya itu. Makanya dia dalam Daniel 2 dinamakan jari-jarinya itu bercampur dengan tanah liat. Tetapi di Daniel 7, dia bertanduk 10. Sama itu artinya. Artinya 10. Kerajaan akan timbul setelah apa? Setelah kerajaan Roma kafir ini musnah pada tahun 476. Ya, jadi sampai sekarang jari-jari itu tidak pernah bersatu dengan tanah liat. Ya kan, dari 10 kerajaan Eropa sekarang ini, yang sisanya 7, itu tidak pernah bersatu. Terakhir mau dipersatukan oleh Uni Eropa, tetapi Inggris keluar, yang kita tahu namanya Brexit, British Exit. Ya, mari kita dengar Daniel 7 ayat 8, 24 sampai 25. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut. Dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja, dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, dan 2 masa, dan setengah masa. Di sini dikatakan bahwa ke-10 tanduk itu ialah 10 raja. Dalam Daniel 2 jari-jari kaki 10. Dalam Daniel 7 10 tanduk. Lalu ada muncul satu raja yang merendahkan 3 raja. Jadi 10 jari itu atau 10 tanduk itu ada 3 yang rontok. Siapa yang menjatuhkannya atau merendahkannya? Tanduk kecil ini. Ini adalah peta zaman dahulu yang masih bernama Latin, ya. Anglo-Saxon Inggris, French Perancis, Alemani Jerman, Suevi Portugal, Burgundians Swiss, Lombards Italia, Visigoth Spanyol. Nah, ini 7 ini masih ada sampai sekarang dan tidak pernah bisa dipersatukan karena Inggris keluar. Nomor 1, Brexit. Ya. Tapi 3 ini, Heruli, Vandals, dan Ostrogoth ini pada tahun yang berbeda-beda itu dikalahkan oleh tanduk kecil ini. Pada saat kerajaan kekaisaran Roma dipindahkan ke Konstantinopel atau Bizantium. Sehingga terjadi kekosongan di Romawi Barat ini. Di Romawi Timur itu dipindahkan ke Romawi Timur, ya. Kekosongan ini, mereka diserang oleh 10 orang barbar ini, 10 kerajaan ini. Jadi, mereka tidak pernah bersatu sejak zaman Napoleon, Nazi Jerman, dan sekarang ini Brexit. Dan 3 tanduk ini, yang nomor 8, 9, 10 ini direndahkan oleh satu raja yang mempunyai mata, yang pandai menipu. Yaitu siapa? Manusia durhaka atau tanduk kecil.
Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Jadi tanduk kecil itu disebut juga manusia durhaka, atau bahasa Inggrisnya the man of the sin. Itu terdapat dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3-4. Itu harus ada dulu. Jadi pada fase akhir jemaat Smyrna, yaitu jemaat yang kedua ya setelah Efesus, terdapat dalam Wahyu 2 ayat 8-11, atau fase awal jemaat Pergamus, ya zaman kompromi 3:1-3-5:38, yaitu di mana ada pertobatan The Great Constantine atau Konstantin yang agung mengeluarkan Edict of Milan atau Maklumat Milan, di mana Roma kafir, ya ingat ya, berubah menjadi Roma keagamaan. Jadi Daniel 2 paha betis sampai kaki itu Roma, tetapi sudah berubah dia sama-sama Roma. Roma kafir menjadi Roma keagamaan atau Roma kepausan atau ke gereja. Ya, mengapa? Karena The Great Constantine ini sudah memeluk agama Kristen yang walaupun itu bersifat munafik. Karena kan kita tahu di kerajaan Roma itu seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kan presidensial. Kalau di sana kan kerajaan, tetapi mereka punya senat. Nah, untuk menjaga tahtanya, untuk meyakinkan senatnya, dia harus meyakinkan senatnya itu bahwa dia memeluk sekarang agama apa? Agama Kristen untuk mendapatkan dukungan dari rakyatnya. Jadi, pada saat dia mengeluarkan Maklumat Milan, dia memilih tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus. Karena bertepatan dengan kelahiran Dewa Matahari yang disembah oleh bangsa Romawi. Mengapa mereka menetapkan tanggal 25? Kita tahu bahwa di Eropa sana, kalau bulan Oktober, November, Desember, Januari, itu adalah musim dingin. Jadi matahari sembunyi. Karena mereka menyembah matahari, mereka menyembah di altarnya supaya matahari itu bersinar. Makanya mereka memilih tanggal 25 Desember itu sebagai hari kelahiran Yesus. Nah, ini saya kasih gambar, dia punya dewa-dewanya. Ya. Jadi 25 Desember itu adalah hari kelahiran Dewa Matahari atau Mitras, yang asal mulanya dari Dewa Matahari Iran atau bangsa Persia. Kalau Media itu Irak, ya ingat ya. Kalau Persia itu Iran. Jadi dulu itu gabungan Media Persia di Sungai Tigris Efrat itu adalah kerajaan Iran dan Irak sekarang. Demikian pula hari Minggu adalah hari untuk menyembah Dewa Matahari. Sun, day. Sun, matahari, day, hari. Untuk menyembah matahari dengan kata sondak atau Sunday atau sontak. Perlu diketahui bahwa dewa-dewa matahari lainnya seperti Osiris, dewa matahari orang Mesir, Ra ya, dilahirkan pada tanggal 27 Desember. Demikian pula dewa matahari Horus dan Apollo lahir tanggal 28 Desember. Jadi mayoritas orang Eropa itu menyembah dewa matahari itu, memberikan persembahan-persembahan itu untuk supaya matahari itu muncul. Karena pada saat itu adalah musim dingin. Kebiasaan-kebiasaan kekafiran mendapat jalan memasuki gereja Kristen pada saat jemaat Pergamus. Ya, Efesus, Smyrna, Pergamus, berarti jemaat ketiga. Pada tahun 3113 sampai 538. Kita tahu 538 ini adalah masuknya apa? Kuasa tanduk kecil. Jadi 313 ini awal mulanya The Great Constantine tadi memeluk apa? Agama Kristen. Jadi timbul apa? Paganisme digabungkan kepada gereja. Jadi kalau kita belajar kitab Wahyu nanti tentang 7 sidang itu, ada aliran pengikut Nikolaus, ada lagi ajaran Bileam seperti itu. Itu. Jadi menggabungkan
paganisme. Jadi mereka orang Kristen yang sudah bertobat tetapi masih mengadop atau menganut penyembahan berhala seperti itu. Di mana pada saat Kaisar the Great Constantine itu bergelar Pontifex Maximus. Jadi Pontifex Maximus ini adalah suatu gelar terhadap sipil, kaisar, dan agama. Ya, jadi kita harus ingat pada saat itu yang bergelar kuasa sipil dan agama adalah the Great Constantine. Kemudian memindahkan ibu kota Romawi Kristen itu ke Konstantinopel, kota Konstantinopel yang sekarang bernama Istanbul ya, di Turki, Asia Kecil. Yang dikenal dengan nama kerajaan apa? Bizantium atau Kekaisaran Romawi Timur Kristen. Ya. Dengan adanya perpindahan itu, tentu kan terjadi kekosongan di kota Roma atau kita sebut Romawi Barat ya. Ataupun masih ada kaisar yang tertinggal, di mungkin kecil, terbagi dua. Ya, jadi kompromi antara kekafiran dan Kristen itu mengakibatkan berkembangnya manusia durhaka ini atau tanduk kecil ini. Kita baca nanti di kitab Wahyu bahwa sebagian umat-umat Tuhan itu menganut paganisme dalam gereja karena mereka takut dibunuh, takut dianiaya. Karena sebelum jemaat Pergamus ini kan ada jemaat Smyrna. Jemaat Smyrna itu adalah jemaat yang penuh pujian dari Tuhan Yesus. Kenapa? Karena penganiayaan. Karena banyak penganiayaan di sana. Ya kan? Mungkin karena ketakutan, lebih baik kompromi. Seperti itu. Ya, tetapi tidak semuanya kompromi. Kayak misalnya orang-orang Waldensis, itu tidak kompromi. Mereka melarikan diri ke pegunungan Alpen. Pada saat Kaisar Romawi terakhir, ya di Romawi Barat ya, bukan di Romawi Timur, yang bernama Romulus Augustulus digulingkan pada tahun 476, makanya kerajaan Roma berkuasa 168 sebelum Masehi sampai 476 Masehi oleh serangan bangsa-bangsa barbar yang tadi 10 tadi, yang sekarang namanya Inggris, Prancis, Swiss, dan lain-lain ya, seperti itu ya, ada 7, sebetulnya 10, 3 rontok. Itu terjadi kekacauan sipil. Ya. Tetapi pada saat terjadi kekacauan sipil, di sana ada uskup Roma di kota Roma. Kemudian orang-orang barbar ini, ya, supaya menenangkan orang sipil, dia meminta uskup Roma itu untuk mendapatkan kuasa sipil yang disebut apa tadi? Pontifex Maximus. Kita tahu kan yang memegang Pontifex Maximus itu kan The Great Constantine tahun 313 ya kan. Kemudian sudah diganti-gantikan sampai terakhir adalah Romulus Augustulus ini. Tetapi kan dia dikalahkan oleh bangsa-bangsa barbar. Berarti kan tidak ada lagi yang memegang kuasa Pontifex Maximus itu kan. Berarti sekarang Pontifex Maximus itu diserahkan kepada uskup Roma ini. Sehingga dia bukan hanya memegang kekuasaan agama, dia juga memegang kekuasaan sipil. Sehingga muncul disebut tanduk kecil itu. Mengalahkan 3 kerajaan, tapi dia punya mata. Dia pandai menipu, dia menghujat Allah. Makanya disebut manusia durhaka. Ini dia, Pontifex Maximus, kuasa sipil dan agama. Dalam Daniel 7:24 dikatakan, dia merendahkan 3 raja. 3 kerajaan dari jari kaki atau tanduk itu dikalahkan Heruli nomor 8 tahun 493. Dia belum berkuasa kan, masih ada 2 kan. Kemudian Vandals, dia berkuasa tahun 534. Terakhir Ostrogoth dikalahkan tahun 538. Disinilah titik awal dia berkuasa. Dalam Daniel 7 ayat 24, merendahkan artinya menaklukkan atau mengalahkan. Manusia durhaka atau tanduk kecil itu adalah antikristus. Siapa yang itu antikristus? Nah, ini dia. Ya, memiliki apa? Ucapan-ucapan yang menentang yang maha tinggi. Dalam Markus 2 ayat 7, mengapa dia menentang? Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa?
selain daripada Allah sendiri. Yang terjadi di Romawi Barat, di Roma sana, pada saat Roma itu berganti kepada Roma, gereja, itu mereka mengeluarkan semacam pengampunan dosa. Ini yang disebut dia menentang yang maha tinggi. Karena pada saat Yesus di dunia ini, dia menyembuhkan orang yang lumpuh, pada saat itu orang Farisi datang dan berkata dalam Markus 2 ayat 7, mengapa orang itu berkata begitu? Kan Tuhan mengatakan dosamu sudah diampuni. Karena mereka pikir yang bisa mengampuni dosa itu hanya Allah. Tetapi ini dilakukan oleh Pontifex Maximus yang berkuasa di kota Roma selama 1260 tahun. Itu mendapatkan penghasilan buat mereka, bukan gratis, bayar. Itu yang membuat kas mereka bertambah sehingga Pontifex Maximus di kota Roma ini mempunyai suatu pasukan. Ya, pasukan yang menganiaya umat-umat Tuhan, satu. Kedua, berperang. Nanti kita akan tahu dalam Daniel 11. Siapa musuh-musuh dari Antikristus ini? Dalam Daniel 7 ayat 25, menganiaya umat-umat Tuhan yang kudus selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Kalau engkau sudah mengakhiri waktu ini, berbaringlah engkau untuk kedua kalinya. Tetapi pada sisi kananmu dan tanggunglah hukuman kaum Yehuda 40 hari lamanya. Aku menentukan bagimu 1 hari untuk 1 tahun. 1 hari nubuatan, 1 tahun aktual atau 360 tahun. Mengapa kita tidak memakai istilahnya 361, 365? Karena kalender Yahudi semuanya 30 hari, kali 12, 360 tahun. Tahun 538 sampai 1798 disebut nubuatan 1260 petang dan pagi. Terdapat di Daniel pasal 7. 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, atau 1260 petang dan pagi, atau 1 hari, atau tahun. Di mana jemaat Tiatira atau zaman kemurtatan dan penganiayaan tahun 538 sampai 517 sampai dengan jemaat Sardis. Ini dalam kitab Wahyu ya, zaman reformasi dan kompromi tahun 1517 sampai 1798. 1 masa sama dengan 360 hari, 1 tahun. Ya kan? Atau 360 tahun. 2 masa kali 2, 360 hari kali 2, 720 hari, atau 720 tahun. Setengah masa, setengahnya dari 360, 180 hari, atau 180 tahun. Total 3,5 masa sama dengan 1260 tahun. Ini saya kasih bagannya. Tahun kekuasaan tanduk kecil, kekuasaan yang pertama. Mengapa kekuasaan yang pertama? Ini penting buat kita. Ini nanti beralih ke Wahyu 13 ada juga di sini. Di mana dalam Wahyu 13 itu, tanduk kecil ini akan dikalahkan oleh revolusi Perancis. Dia sakit, tapi dia recovery. Dan naga atau iblis itu memberikan kuasa kepada binatang yang kedua, yang keluar dari darat atau dari yang tempat sunyi, untuk apa? Membantu tanduk kecil ini untuk recovery dan berkuasa lagi di akhir zaman. Pada saat apa? Sandelo itu akan disahkan. Dia berusaha mengubah waktu. Apa yang diubah? Waktu dan hukum. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jadi yang diubah oleh tanduk kecil itu adalah hukum dan waktu. Hukum yang dirubah adalah hukum keempat dalam hukum Taurat. Jadi kita sering melihat kalender itu berubah hari pertama dari hari Minggu ke hari Senin. Sehingga hari ke-7 jatuhnya hari apa? Hari Minggu. Sebetulnya hari pertama itu kan hari Minggu atau Ahad bahasa Arabnya atau Sunday. Tapi diubah hari pertama itu dalam siklus mingguan itu dirubah dari hari Minggu ke hari Senin.
Sehingga perbaktian penyembahan kepada Allah bergeser dari hari Sabtu ke hari Minggu. Siklus pergantian satu hari juga diubah. Dalam Kejadian 1 ayat 5 dikatakan, dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Jadi satu hari itu satu petang, dan satu pagi. Sama dengan satu hari. Jadi Tuhan menghitung satu hari itu bukan jam 00 mulainya, tapi pada saat matahari terbenam, jam 6 sore. Ya, jam 6 sore itu satu petang sampai 12 jam berikutnya sampai matahari terbit. Dan satu pagi terbit setelah terbit pagi, 12 jam berikutnya, makanya disebut satu petang dan satu pagi. Jadi kita menamakan satu hari itu bukan satu pagi dan petang, tapi satu petang dan satu pagi. Jadi menghitung hari baru bukan jam 00 nanti, tetapi sudah jam 6 sore tadi pada saat matahari terbenam. Jadi Advent menyucikan hari Sabat, membuka hari Sabat itu bukan jam 00, tetapi jam 6 sore tadi, petang tadi. Jadi hukum yang diubah itu adalah hari Sabat sebagai hari perhentian kepada hari Minggu, dan hari satu hari ini, siklus satu hari ini diubah. Jadi kalau ada yang ulang tahun, dia bukan ulang tahunnya jam 00, kita baru kasih selamat. Sebenarnya kita harus memberikan selamat dia jam 6 sore tadi. Sudah berubah hari. Akhir tahun nubuatan 1260 petang dan pagi, ya, yaitu tahun 1798 disebut awal mula akhir zaman. Ini harus kita ingat. Karena kita akan belajar selanjutnya ini pada awal akhir zaman, yaitu pada awal 1798 Masehi. Atau akhir dari kekuasaan dari tanduk kecil. Ya. Kekuasaan pertama tanduk kecil itu berakhir tahun 1798 atau permulaan akhir zaman. Jadi sekarang kita hidup di akhir zaman karena kita hidup di tahun 2021. Yang membuat luka parah tanduk kecil tahun 1798 adalah Republik Prancis. Mengapa? Ketika tentara Prancis memasuki kota Roma atas perintah Kaisar Napoleon Bonaparte, dia menangkap Paus Pius VI oleh Jenderal Berthier dan dipenjarakan dan mati di penjara. Karena pada saat itu Kaisar Napoleon berusaha menguasai apa? 10 kerajaan itu, 7 plus 1 ini, 3 Eropa. Pada zaman ke-8, 1260 tahun, seluruh Eropa dikuasai oleh Roma kepausan. Dan mereka tidak bebas. Dan mereka harus tunduk pada gereja, bahkan mereka harus bayar. Apa yang dia harus dibayar? Pengampunan dosa. Makanya timbul apa? Gerakan reformasi atau Martin Luther. Umat-umat Tuhan mulai berani melawan gereja pada saat gerakan Martin Luther ini timbul. Tapi pada awalnya kalau kita baca di Kemenangan Akhir, mereka sembunyi-sembunyi. Bahkan Martin Luther pun hampir mati. Tetapi Martin Luther tidak pernah mati syahid ya. Dia mati tua. Karena apa? Tuhan memeliharanya. Jadi gerakan Martin Luther ini untuk kembali kepada Alkitab. Salah satu adalah bahwa pengampunan dosa hanya bisa dilakukan oleh siapa? Oleh Tuhan Allah, bukan oleh manusia, bukan oleh Paus. Nah, jadi saking gregetnya orang dijajah, disiksa selama 1260 tahun. Jadi pada saat revolusi Prancis itu terjadi hal-hal sebagai berikut. Demo, masyarakat mayoritas semua orang demo ke gereja. Ya. Kemudian Alkitab dibakar. Itu tertulis dalam Wahyu 11. 2 saksi Allah. 2 saksi Allah itu apa? Perjanjian baru dan perjanjian lama. Kemudian mereka melarang semua kegiatan-kegiatan yang beraroma gereja ataupun keagamaan. Mau itu benar atau salah, pokoknya dilarang. Kemudian gaya hidup permulaan sudah mulai sekarang. Ini sampai sekarang masih ada. Gaya hidup pemuasan hawa nafsu, free sex, lesbi, dan homoseksual. Dan pornografi itu timbul dari revolusi Perancis sampai sekarang. Nanti kita akan pelajarin di Daniel pasal 11. Ya, kemudian gerakan ateisme, bahwa orang-orang tidak percaya kepada apa? Kehadiran Tuhan sebagai pencipta,
1260 tahun mereka mendapatkan aniaya, waktuan penyiksaan. Dari satu masa yang ekstrim, sekarang dikuasai Prancis tahun 1798, bukannya semakin baik, tapi semakin apa? Ekstrim lagi. Apa ekstrimnya? Gerakan ateisme. Demo gereja. Alkitab dibakar. Jadi orang yang pegang Alkitab sembunyi-sembunyi. Kemudian timbul-timbul lesbi, homoseksual, free sex, pornografi, dan sampai sekarang. Ini semua timbul dari apa? Revolusi Prancis. Kesimpulannya, jadi binatang yang keempat yang menakutkan, yang mendasarkan itu, yang sangat kuat itu adalah tanduk kecil atau manusia durhaka. Karena dia berinkarnasi dari kekafiran kepada ke gereja. Dari paganisme masuk paganisme itu ke gereja. Tahun 538 sampai 1798. Nah, 3 kerajaan yang dikalahkan itu, 3 tanduk atau 3 jari itu adalah Heruli, Vandas, dan Ostrogoth. Ya, jadi tanduk kecil ini mulai berkuasa pada saat Ostrogoth dikalahkan. Binatang keempat itu berinkarnasi ya. Romawi kafir menjadi Romawi apa? Kepausan atau gereja. Makanya tidak ada binatang kelima. Dia berkuasa mulai 538 Masehi setelah Ostrogoth ini atau jari ke-10 atau tanduk ke-10 dikalahkan. Murni ya, memang dia sudah mulai berkuasa di tahun-tahun 493, tapi belum sempurnanya, dia belum semuanya dia kuasain. Jadi dalam 2 tes dikatakan bahwa yang menahan tanduk kecil itu berkuasa itu siapa? Yaitu apa? Kekaisaran Roma yang masih eksis pada saat itu. Siapa? Yaitu Pontifex Maximus. Siapa yang memegang gelar Pontifex Maximus? Yaitu Kaisar Roma. Kaisar Roma yang sudah pindah ke Bizantium sana, ke Romawi Timur, di Turki atau di Konstantinopel. Nah, mengapa? Karena pada saat itu, ya, kita tahu bahwa pergerakan Martin Luther itu adalah melawan gereja Roma dengan dalilnya 95 tesisnya, kalau tidak salah ya. Mengapa dia dapat penganiayaan dan tidak sepenuhnya orang-orang Vatikan itu fokus kepada Martin Luther? Kalau kita baca dalam buku Kemenangan Akhir, fokusnya dari gereja Katolik ini terpecah. Ya. Karena di daerah Roma Timur sana ada suatu gerakan yang muncul, kekilafahan muncul yang menyerang Yerusalem dan menguasainya sampai sekarang. Terbagi di Yerusalem itu terbagi, Yerusalem Barat dikuasai oleh Israel dan Yerusalem dikuasai oleh apa? Palestina. Ya, kemudian mereka hendak menyerang Eropa, tetapi masih bisa ditahan oleh Kekaisaran Romawi Timur, Bizantium itu. Ini yang membuat fokus dari Roma Katolik itu, Roma gereja itu terpecah. Itulah kuasa Tuhan ya. Pada saat mereka mau memusnahkan pergerakan Martin Luther, reformasi, mereka tidak sepenuhnya bisa memusnahkan pergerakan itu. Karena fokus mereka terpecah. Karena kita tahu bahwa Roma gereja ini, mereka mengumpul uang dari pengampunan dosa di bilik di gereja mereka. Dan uang itu mereka ciptakan untuk membayar tentara-tentara bayaran. Itu saya dapatkan informasi itu dalam Kemenangan Akhir yang ditulis oleh Nyonya White. Musuh dari gereja atau Romawi Vatikan atau Romawi gereja atau Kristen itu musuhnya hanya 2. 1, munculnya kekhilafan Islam. 2, ateisme, yaitu revolusi Prancis itu. Jadi nanti ini akan berlanjut di Daniel pasal 11. Nah, nanti akhir zaman pasti ada pertanyaan, bisakah mereka bersatu? Bisa. Itu akan dijelaskan di Daniel pasal 11. Mengapa mereka bersatu? Karena mereka pernah bersatu. Dan nanti akhir zaman mereka akan bersatu kembali. Hanya ada 2 kelompok, umat Tuhan dan antikristus. Jadi siapapun yang lain akan menggabungkan kepada kelompok antikristus. Melawan siapa? Umat Tuhan.
Jadi jangan ada orang mengatakan tidak bisa bersatu. Nanti di Daniel 11 dijelaskan mereka pernah bersatu. Dan bisa bersatu. Dan memungkinkan akan bersatu kembali di akhir zaman pada saat penganiayaan akan terjadi. Mari kita baca Yohanes 16 ayat 2. Kamu akan dikucilkan, bahkan kamu akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia akan berbuat bakti bagi Allah. Roma Katolik itu berkuasa 1260 tahun menganiaya umat-umat Tuhan. Mereka berkata mereka membela Tuhan, membela kepentingan Allah. Sampai sekarang. Dan mereka tidak pernah mengakui mereka membunuh itu dosa. Umat-umat Tuhan. Jadi manusia durhaka itu akan memiliki 2 periode kuasa. Sekarang sedang recovery atau sedang membangun kembali. Ya. Makanya kita harus hati-hati di sini. Makanya perlu umat-umat Tuhan harus mengerti Daniel pasal 7 ini karena sejarah akan berulang. Bahwa akan terjadi 2 kelompok, yaitu Antikris dalam Wahyu 13 yang nanti akan didukung oleh binatang yang keluar dari darat. Nah, kita tahu darat itu kan dari sedikit penduduknya. Siapa itu? Amerika Serikat yang adikuasa sekarang. Nah, Daniel 2 ini dalam bentuk patung. Tetapi intinya di sini, saudara-saudara. Jadi dalam Daniel 7 itu hanya 4 binatang sebetulnya. Ini saya bikin 5 karena supaya kita tahu semua bahwa binatang keempat ini bereinkarnasi menjadi tanduk kecil. Sama di Daniel 8 juga. Daniel 8 Babylon tidak disebutkan karena Babylon sudah jatuh. Domba itu bertanduk itu adalah raja-raja Media dan Persia. Media itu Irak, Persia itu Iran, ya, di tepi sungai Tigris, Efrat. Nah, tanduk ini adalah orang Yunani, Makedonia dahulu. The Great Constantine. Nanti kita akan pelajari Daniel 9, Daniel 11. Nah, setelah itu adalah kerajaan Roma. Roma ini tadinya Roma kafir. Ini hanya ilustrasi binatangnya. Jadi besi, kakinya, kukunya besi, menginjak-injak bumi. Tapi yang berkuasa di seluruh dunia siapa? Ini dia berjelma menjadi tanduk kecil melalui kekuasaan agama yang digabungkan kepada kekuasaan sipil, Pontifex Maximus. Musuh-musuh dari tanduk kecil atau antikristus adalah ateis, yaitu revolusi Prancis yang menghancurkan tanduk kecil itu tahun 1798 yang sekarang lagi recovery. Dan pergerakan kebangkitan Islam yang timbul sekitar tahun 600-an Masehi. Ya, makanya Tuhan itu sangat berkuasa melindungi umat-umatnya seperti Martin Luther, seperti kita. Kalau enggak, kita tidak pernah bisa membaca Alkitab. Ya. Jadi setan berhasil membawa gereja menjadi penguasa di sipil dan imam di agama. Dan menaklukkan dunia sampai sekarang. Sekarang lagi recovery dia. Sehingga orang bukan menyembah Allah lagi, tapi sudah menyembah patung. Naga atau iblis itu memberikan kuasa kepada binatang yang keluar, Wahyu 13:2 ya, dari dalam laut. Binatang yang pertama ya kan. Suatu kekuatan, ya kan, kekuasaan yang besar sehingga kepausan itu menjadi kokoh. Ini terjadi tahun 538 sampai 798 dalam Wahyu 13 ayat 2. Sekarang dia lagi recovery ini. Jadi nanti dalam Wahyu 13 ayat 11 sampai 18 ada binatang yang kedua yang muncul dari darat, bukan dari laut ya. Dari laut itu dari banyak penduduknya, karena di Roma kan banyak penduduknya. Dari darat berarti Columbus waktu menemukan benua Amerika hanya orang-orang Indian yang ada di sana. Ya, penduduknya sepi. Daratannya luas. Bahkan sampai ke Amerika Selatan. Kanada. Waktu itu belum jadi Kanada atau Amerika Selatan. Nah, binatang yang kedua ini, yang keluar dari darat ini, nanti akan yang menyokong tanduk kecil ini berkuasa di akhir zaman. Jadi sejarah akan berulang. Di Daniel pasal 11 sampai 12 kita akan belajar bahwa ini akan berteman. Ya. Dengan perkawinan. Jadi tidak mustahil di akhir zaman mereka akan bersekutu lagi. Untuk apa? Untuk melawan umat-umat Tuhan. Yaitu Antikristus. Nanti akan ada sejarah berulang
dalam Wahyu 13:11 ya, Amerika akan mendukung apa? Sandelo. Di mana setelah ada pengesahan Sandelo itu, maka terjadi apa? Penganiayaan umat-umat Tuhan yang tidak melaksanakan hukum hari Minggu. Oke? Nah, kemudian kesimpulan dari Daniel 2:45 ada sebuah batu terungkit menghancurkan patung dan kerajaan Allah yang kekal, itu adalah kerajaan Allah. Kemudian yang lanjut usianya adalah Tuhan sendiri. Dan kekuasaan naga dan itu tanda kecil akan dimusnahkan. Jadi semua kuasa di dunia ini akan dimusnahkan oleh Tuhan pada saat apa? Kita belajar dalam kitab Wahyu pada saat apa? Sangkakala ketujuh berbunyi. Terjadi 30 menit kesunyi di surga. Artinya apa? Kedatangan anak manusia sebagai raja menyebut umat-umat yang sisa. Seperti itu. Jadi menghancurkan semua. Jadi berbahagialah kita, saudara-saudara, kita mempelajari kembali dari Daniel 7 ini karena apa? Sejarah ini akan berulang. Ya. Sungguh luar biasa Alkitab, ya, bisa memetakan apa yang terjadi di masa mendatang. Ya, jadi setelah kitab itu dibuka meterainya tahun 1798 oleh Tuhan, kita harusnya bersyukur sama Tuhan. Kita bisa mempelajari kitab ini. Makanya rugi bagi umat-umat Tuhan yang tidak mempelajari kitab Daniel pasal 7 ini. Karena apa? Mereka tidak akan tahu apa yang terjadi di akan masa datang. Siapa yang nanti yang berkuasa? Oleh siapa? Dan di mana? Semoga firman ini dapat bermanfaat buat kita. Nanti kita pelajarin lagi sungguh-sungguh. Minggu lalu kita sudah belajar Daniel 8 ya, mengenai 2300 petangan pagi. Nanti kita akan belajar Daniel 10 sangat singkat tentang bagaimana doa permohonan Daniel supaya apa? Supaya bangsa Israel itu keluar dari pembuangan, dan Daniel 11 intinya sangat rumit. Mengapa nanti itu yang terjadi? Dilambangkan raja negeri utara dan raja negeri selatan yang tadinya berlawanan, nanti akhir zaman akan apa? Bersatu kembali. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih untuk Om Muntoro yang sudah membawakan firman. Kalau di Wahyu itu ada tentang belalang, itu simbolnya untuk umat Islam yang menolong umat-umat kita yang melarikan diri ke masa dikejar-kejar itu. Nah, itu kenapa di kesimpulan tadi bahwa umat Islam adalah musuh. Seperti Tuhan menggunakan Kores, orang kafir, dan Nebukadnezar untuk menolong umat-umatnya. Demikian pula pada saat itu Tuhan menggunakan orang-orang yang tidak mengenalnya untuk menolong apa? Gerakan reformasi yang ada. Kalau kita baca dalam Kemenangan Akhir, tulisannya White, gerakan reformasi itu timbul pada saat juga timbulnya gerakan kekhilafahan Palestina sana. Yang mereka hendak menguasai Eropa tetapi gagal oleh kerajaan Bizantium itu. Jadi timbulnya belalang itu memang timbulnya gerakan Islam ini, Tuhan menggunakan itu sehingga kekuasaan Paus Roma ini yang di Vatikan ini terpecah dua. Kalau kita baca di Kemenangan Akhir itu, kepausan Roma ini punya tentara yang hebat, yang ingin merebut kembali Yerusalem yang pada saat itu direbut oleh apa? Salahuddin, oleh gerakan khilafah itu. Ya kan? Sehingga terpecah, yang harusnya dia menganiaya umat-umat Tuhan yang melawan gerakan reformasi ini, terpecah pemikirannya. Karena kan perang itu kan membutuhkan biaya uang, ya kan? Berarti kan dia membutuhkan banyak lagi orang mengampuni dosa di dia. Jadi dia butuh banyak uang. Dan kalau kita baca dalam Kemenangan Akhir itu, dia juga banyak kalahnya juga Roma Vatikan ini, tentaranya. Ya, jadi banyak peperangan di sana. Jadi memang Tuhan menggunakan pertama ini kekhilafan ini untuk menolong umat-umat Tuhan berdiri seperti Martin Luther. Jadi Martin Luther ini walaupun dia disiksa, dia didera, dia dibuang, dia berkali-kali diadilin, dia tidak mati syahid, tapi dia mati tua. Tuhan melindunginya walaupun pada saat itu dia sempat putus asa mau mati. Seperti itu. Tetapi kita harus ingat bahwa yang belalang-belalang itu termasuk antikris. Nanti dalam Daniel 11 itu akan dilambangkan antikris itu raja negeri utara, sedang lawannya yang ateis atau yang digambarkan revolusi Prancis itu raja negeri selatan, dan terjadi perkawinan. Mereka bersatu, walaupun berperang bersatu. Jadi tidak
sangat memungkinkan nanti di akhir zaman pada saat binatang itu berkuasa kembali, maksud saya tanduk kecil itu oleh binatang yang kedua, itu mereka bersatu, yaitu mereka satu kelompok namanya Raja Negeri Utara, yaitu Antikris melawan apa? Umat Tuhan. Jadi tidak ada lagi Raja Negeri Selatan. Ada kemungkinan umat Islam itu ada yang menolong, ada juga yang melawan, yang menyerang kita. Gitu. Iya, seperti yang terjadi sekarang, Ibu Vera, kan banyak penganiayaan kepada kita, kan gereja dibakar, kemudian ada pembunuhan di Poso dan lain-lain, karena mereka intinya tidak percaya kepada Yesus Kristus. Mereka mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah seorang nabi, bukan Tuhan, sedangkan kita adalah Tuhan. Itu dia. Jadi akan bergabung di Antikris. Ya, Ibu Vera sekarang melihat bahwa negara-negara Arab kan sudah tidak bersatu lagi kan, seperti contoh Arab Saudi sudah ikut Amerika, Yordania, Mesir, kemudian Libanon. Ya, sekarang yang masih melawan itu adalah Palestina, Suriah, dan Iran. Ya kan, Iran kan sudah dikalahkannya. Ini tiga ini aja. Kita tahu Iran itu dulu kan Persia, media itu kan Irak. Tapi dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa Tuhan membangkitkan bangsa-bangsa di tepi sungai Efrat. Siapakah itu? Ya ini dia. Gerakan yang Ibu Vera sebutkan ini. Makanya Iran kan berani melawan Amerika. Ya kan? Iran dan Suriah. Karena dalam kitab Wahyu dibuatkan bahwa Tuhan membangkitkan negara bangsa-bangsa yang di tepi sungai Efrat Tigris itu. Jadi kekuasaan Paus ini tidak mudah untuk berkembang kembali, bertumbuh kembali di masa recovery ini, tetapi dia akan dibantu oleh binatang yang kedua yang keluar dari darat, yang adipower, yang negara superpower. Sekarang siapa negara superpower? Amerika. Sekarang lawannya siapa? China. China percaya nggak sama Tuhan? Antikris. Gereja-gereja sana ditutup. Sekarang mereka masih perang. Nanti kalau kita sudah belajar tentang kitab Daniel pasal 11, kita lihat bahwa Raja Negeri Utara itu berperang dengan Raja Negeri Selatan. Antikris itu berperang dengan ateisme ataupun orang-orang yang tidak mengakui Tuhan. Itu bergabung. Tapi pada akhir zaman mereka bergabung menjadi satu melawan umat-umat Tuhan. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Sudah, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Vera. Pertanyaannya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Baik, kalau tidak ada, kita tutup acara Vesper kita. Mari kita buka lagu Sion kita, lagu Sion edisi lengkap. Ingat hari Sabat, lagu Sion nomor 347. Lagu Sion nomor 347, ingat hari Sabat. Ingat hari Sabat, hari yang terindah, yang diberkati Allah dan disucikannya, yang berikan perdamaian serta sukacita, sinar kemuliaan turun dari surga. Selamat datang Sabat yang suci. Selamat datang Sabat yang suci. Baik, untuk doa penutup kami undang kesediaannya untuk Ibu Vera. Boleh Om Untoro yang membawakan? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, Bapa yang bersemayam di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih di dalam nama Yesus, karena pada malam hari Sabat ini, kami dapat berkumpul tadi sampai pada penghujung acara ini, yaitu seminar mengenai Daniel. Kami mengucap syukur Tuhan, di mana Tuhan telah memberitahukan tentang pekabaran Daniel yang sesungguhnya adalah dahulu dimeteraikan, dan sekarang Engkau memberitahukan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena tentunya masih banyak hal yang kami belum mengetahui,
Kami mohon Tuhan Yesus agar di pelajaran-pelajaran berikutnya kami dapat boleh mengerti akan firman-Mu ini, Tuhan, melalui Roh Kudus Tuhan, boleh menuntun kami untuk kami boleh mengerti pelajaran yang sudah kami dengarkan dan pelajaran-pelajaran yang akan nanti kami dengarkan di malam Sabat yang mendatang. Terima kasih Tuhan, besok kami akan beribadah bersama-sama. Biarlah Tuhan membangunkan esok hari kami dengan sehat, segar, tidak kurang dari suatu apapun. Berkati Pak Untoro yang telah membawakan firman Tuhan, Kau berkati Pak Untoro berserta keluarganya, dan juga berkati umat-umat Tuhan di Jemaat Pondok Ranji dan di Jemaat El Shaddai. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam keadaan kesusahan Tuhan, biarlah Tuhan menopang hidup mereka semua. Terima kasih Tuhan, sempurnakan doa ini hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, Rachel bisa foto kita semua. Bentar ya. Oke, sekali lagi ya. Ayo sini. Hitung ya. Ya. 1, 2, 3. Ya, sudah. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih semua. Bagus Saudara, Bu Weni, Bu Hendri. Terima kasih semua Bu Weni. Terima kasih semua ya. Selamat Sabat semuanya. Sahabat semua. Tuhan memberkati. Sampai jumpa besok. Ya. Sampai ketemu besok. Sampai jumpa besok.